Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhri Ajib Fityanto, NIM 18/11/2022-49. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekuitas pada mata kuliah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Adapun ekuitas sendiri sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Di materi ekuitas ini, ruang lingkup yang kita bahas itu ada entitas perorangan, persekutuan perdata, firma, CV, perseroan terbatas atau PT, dan yang terakhir ada koperasi. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Yang pertama ada entitas perorangan. Merupakan bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terbagi atas saham. Sama halnya entitas perorangan, persekutuan perdata bukan suatu badan hukum juga dan modelnya tidak terdiri atas saham. Yang ketiga ada firma. Model firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Yang keempat ada CV. Model suatu CV harus dipisahkan antara model persero aktif dan persero komanditer. Persero aktif bertindak sebagai pengurus dan persero komanditer itu bertanggung jawab atas modalnya. Yang kelima ada perseroan terbatas. Model perseroan terbatas terdiri atas saham. Dan yang keenam koperasi, merupakan badan hukum dan modelnya itu dari pokok simpanan anggota. Sama halnya seperti saham, namun tidak dapat dipindah tangankan, dan jika anggota keluar dapat dikembalikan modelnya. Yang selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Dibagi dua, yaitu ada kewajiban dan ekuitas. Jika pada awal transaksi penyerahan suatu instrumen keuangan mengandung kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau sejenisnya di masa yang akan datang, itu dapat digolongkan sebagai kewajiban. Dan jika pemegang instrumen keuangan tak mempunyai hak keuangan masa depan pada penerbit instrumen, namun berhak secara proporsional atas dividen atau distribusi berlandaskan ekuitas, dapat digolongkan sebagai ekuitas. Selanjutnya ada akuntansi ekuitas untuk badan usaha bukan PT. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dapat dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Yang kedua ada akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal di store. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal di store. Yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada penyajian modal. Penyajian modal sendiri ini harus sesuai akta yang disajikan kepada para penyetor modal. Jadi harus tertulis sesuai dengan ketentuan akta bahwa penyetor modal itu siapa saja,
modelnya berapa persen, dan yang terpenting harus sesuai dengan akta. Yang kedua ada penyajian dan pengungkapan saldo laba. Ini terkait dengan laba yang diperoleh selama 1 tahun, karena jika laba tersebut naik tentu akan berhubungan dengan dividen dan akan dibagikan ke para pemegang modal atau saham itu. Yang ketiga ada pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan. Biasanya ini terdapat pada catatan atas laporan keuangan yang ada di suatu laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada pengungkapan per jenis saham. Jadi saham jenisnya apa saja, preferen biasa, dan yang tentu saja paling utama yaitu ada harga nominal saham itu sendiri harus diungkapkan dengan jelas. Yang kelima ada pengungkapan dividen. Jadi setelah tahu hasil labanya berapa dan jumlah labanya sekitar pada periode tertentu itu berapa, yang selanjutnya itu adalah pengungkapan dividen. Sebelum pengungkapan dividen sendiri, biasanya perusahaan itu mengadakan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi setelah hasil rapat tersebut, dividen dibagikan berapa dalam bentuk tunai atau saham lagi, itu sesuai dengan hasil keputusan atau rapat umum pemegang saham. Yang keenam ada pengungkapan saham beredar yang diperoleh kembali, dan yang terakhir ada pengungkapan ekuitas lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.